Setelah air bah surut, bumi tidak lagi sama seperti ketika dia diciptakan. Inilah bumi yang kita sekarang hidup di atasnya. Dan inilah bumi yang dimaksudkan oleh Petrus ketika dia menulis bahwa bumi yang dahulu telah binasa, telah dimusnahkan oleh air bah. 2 Petrus pasal 3. Ini adalah respons Petrus terhadap ejekan yang dilontarkan oleh para pengejek yang mengatakan, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Petrus juga mengatakan bahwa bumi yang sekarang akan hangus dalam nyala api. Di pasal yang sama, ayat 7, ayat 10, ayat 12. Setelah itu akan datang langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Itu 2 Petrus 3 ayat 13. Yang lolos dari air bah itu hanya ada 8 orang manusia, yaitu Nuh dan keluarganya. Sem adalah salah satu anak Nuh yang menjadi nenek moyang daripada Abram, yang kemudian berganti nama menjadi Abraham. Dari Abraham sampai Daud ada 14 keturunan. Dan Daud itu memperanakkan Salomo. Setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel terbagi menjadi 2, yaitu utara dan selatan. Kerajaan utara dikenal sebagai Israel yang akhirnya jatuh ke tangan Asyur atau Assyrian tahun 722 sebelum Masehi. Dan kerajaan selatannya dikenal sebagai Yehuda, itu akhirnya jatuh ke tangan Babilonia tahun 57 atau 586, atau bahkan ada yang mengatakan 585 sebelum Masehi. Kedua kejatuhan ini menyebabkan banyak populasi orang Yahudi itu dikirim ke pembuangan. Dan di dalam masa pembuangan itulah Nabi Daniel bernubuat dan menjalankan pelayanannya. Setelah pembuangan ada 3 gelombang. Yang pertama sekitar tahun 536 sebelum Masehi itu dipimpin oleh Zerubabel. Zerubabel memimpin sejumlah orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Kemudian gelombang kedua 458 sebelum Masehi itu dipimpin oleh Esra. Jadi pertama Zerubabel, kedua Esra, dan yang ketiga Nehemia memimpin sejumlah orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Palestina. Tapi orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan tetap masih hidup di bawah kekuasaan asing. Tidak ada lagi kerajaan Israel seperti di zaman Saul, Daud, Salomo. Sejak terbaginya itu, dan bahkan sampai hari ini, itu kerajaan Israel yang berjaya seperti di bawah Saul, Daud, dan Salomo itu tidak ada lagi. Mayoritas orang Yahudi itu masih tinggal pada saat itu ya, pada saat Yesus, di zaman Yesus itu mayoritas orang Yahudi itu tinggal di negeri-negeri lain. Bahkan ada sumber yang mengatakan itu sekitar 2,5 juta orang Yahudi tinggal di Palestina dan sekitar 4-6 juta orang Yahudi tinggal di negeri lain termasuk di daerah Mediterranean dan Mesopotamia. Jadi di zaman Yesus itu orang-orang Yahudi tinggal di provinsi Yudea yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Pada tahun 66 Masehi, jadi dari sebelum Masehi kita sekarang sudah di tahun Masehi, yaitu tahun Tuhan kita. The year AD itu kan Anno Domini atau tahun Tuhan kita setelah Kristus. Jadi pada tahun 66 Masehi, itu orang-orang Yahudi di Yudea mulai memberontak melawan pemerintahan Romawi yang menyebabkan dimulainya perang Yahudi-Romawi yang berlangsung sampai tahun 73. Tetapi puncaknya itu adalah tahun 70 Masehi di mana kota Yerusalem itu dihancurkan termasuk bait suci. Jadi tempel atau bait suci, bait Allah yang di Yerusalem itu sudah dihancurkan. Memang yang pertama sudah dihancurkan, kemudian dibangun kembali
Kemudian pada tahun 70 Masehi itu adalah sebenarnya bait suci yang kedua, tetapi yang direnovasi oleh Herodes. Itu pun dihancurkan. Dan bahkan menurut Yosefus, ini sejarawan historiker dari orang Yahudi, dia bahkan mengatakan lebih dari 1 juta orang Yahudi dibunuh. Bahkan ratusan ribu orang Yahudi melarikan diri dari Yerusalem. Dengan cepat kita lompat ke 1700 tahun kemudian, ada beberapa orang pimpinan Yahudi yang mulai melakukan gerakan kembali ke tanah Palestina. Jadi mereka menulis dan juga bikin organisasi menggerakkan dengan tujuan memulangkan kembali orang-orang Yahudi kembali ke tanah Palestina. Dengan tujuan mau menciptakan negara Yahudi, the state of Israel, yaitu gerakan yang disebut sebagai Zionisme. Ini adalah dimulai dari abad ke-18. Pada tahun 1917, gerakan ini meyakinkan pemerintah Inggris untuk menulis deklarasi Balfour yang mendukung pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Pada tahun 1948, ini tahun yang penting, 1948, orang-orang Yahudi memproklamasikan pembentukan negara baru Israel. The State of Israel, 1948. Dan setelah itu terjadilah perang antara orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi terus menerus, nggak selesai sampai hari ini. Jadi kita sering mendengar keributan dan pertentangan berlangsung di Palestina. Sejak saat itu sampai sekarang semakin banyak orang menduga-duga atau menghitung kapan hari kiamat. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata tidak ada seorang pun yang tahu tepatnya kapan dunia ini akan berakhir. Kita tidak dipanggil untuk menghitung-hitung tanggal. Tadi tahun 1948 itu Israel diakui. Dari tahun 1948 orang berpikir kembali, Yesus mengatakan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Kalau dari 1948 tambah satu angkatan, bagi orang Yahudi satu angkatan itu adalah kerangka atau jangka waktu periode 40 tahun. Berarti 1948 plus 40 berapa? 1988. Apakah dunia ini kiamat 1988? Tentu tidak. Kalau udah kiamat kita nggak di sini, betul kan? Yang kedua, mereka menghitung dari minggunya Daniel. Mereka bilang, oke, pembuangan Daniel 70 tahun, pembuangan Israel di zaman Daniel 70 tahun, dibulatkan 70 tahun. Kalau minggu terakhirnya Daniel itu sudah dimulai ketika Israel diakui, 1948 tambah 70 berapa? 2018. Sudah kiamat? Belum kan? Jadi mereka satu persatu gugur. Kita sekarang hidup di zaman 2021, jadi tidak relevan lagi. Tetapi pada saat itu panas sekali. Apalagi terutama di Amerika, di kalangan-kalangan. Aku tidak akan memakai istilah yang susah-susah, jadi aku hanya bilang, ada yang menghitung dari 1948 plus 40 atau plus 70 atau plus berapapun. Mereka mulai menghitung-hitung, termasuk mereka menghitung siapakah pemimpin dunia yang disebut sebagai antikristus. Karena mereka mengerti, termasuk zaman sekarang banyak orang-orang Kristen, bahkan mungkin dari kita sendiri, sering mendengar akan adanya seorang pemimpin dunia yang berskala dunia yang disebut sebagai antikristus. Apakah itu betul? Apalagi datangnya corona sejak tahun 2019 Desember di Tiongkok. Kemudian berlanjut ke seluruh dunia dan akhirnya menjadi pandemi. Ingat, Paskah tahun lalu 2020 ada teolog yang menulis buku Kiamat Sudah Dekat. Dia mencomot-comot Alkitab bilang ini corona adalah bukti yang dicatat oleh Lukas 21. Kiamat sudah pasti jatuh di Paskah 2020. Paskah 2020 lewat, kiamat enggak? Buku itu tidak lagi bisa dibeli, langsung ditarik. Jadi kita harus tahu, Yesus sendiri mengatakan tidak perlu menghitung kapan dunia ini akan berakhir. Ini mengapa bisa begini? Karena memang begitu banyak pengertian eskatologis yang berbeda-beda
dan pengertian tentang the state of Israel atau negara Israel yang berbeda-beda. Dan pada saat ini kita orang-orang Kristen yang sejati, kita mendapat serangan menghadapi musuh-musuh bukan saja dari luar, tetapi sayangnya juga dari dalam gereja. Inilah orang-orang yang disebut di surat Paulus, surat Petrus juga, orang-orang yang di dalam gereja. Mereka bilang, mana Tuhan kok belum datang? Katanya sebelum angkatan ini berlalu, kamu mau datang. Tapi ini dia tadi, bapak-bapak leluhur kita satu persatu sudah meninggal. Surat 2 Petrus, surat 2 Tesalonika. Mana? Tuhan tidak lalai? Orang-orang liberal, atau tidak semua orang liberal, tapi orang-orang yang tidak percaya kebenaran Alkitab, mereka biasanya konklusinya ada dua ya. Yesus salah atau Alkitab salah. Kalau begitu, apa konsekuensinya? Alkitab bukan firman Tuhan, karena kalau Alkitab adalah firman Tuhan, pasti betul semuanya dan tidak bisa salah. Betulkah demikian? Inilah yang menjadi beban aku untuk membagikan kepada kita, untuk menekankan bahwa orang yang tidak percaya Tuhan itu bisa cari alasan apapun untuk mencari kesalahan yang menurut mereka itu adalah kesalahan. Sama seperti seminar ini. Kalau ada yang mendengar seminar ini kemudian dengan tujuan mencari kesalahan, pasti ketemu kesalahan banyak, pasti. Tetapi sekarang pertanyaannya, aku pasti bisa salah tentu. Tetapi Yesus itu tidak bisa salah dan Alkitab itu tidak salah. Inilah yang mau dibela. Kita dipanggil di 1 Petrus 3 ayat 15 untuk memberikan jawaban kepada orang yang bertanya. Jadi serangan itu ada dua, dari luar gereja dan dari dalam gereja. Tetapi yang aku lebih mau membagikan adalah kepada orang-orang Kristen yang sejati, tetapi belum mempunyai senjata untuk melawan orang-orang yang menyerang itu. Jadi kalau ada orang-orang dari luar yang mereka memang berontak kepada Tuhan, itu sebenarnya kasih jawaban pun gak perlu. Alkitab sendiri bilang kan, mutiara itu jangan dibuang ke mulut babi. Tapi kita kan, selama kita hidup di dunia ini, kita nggak tahu siapa percaya, siapa nggak percaya. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran, dan inilah kita mau lihat kebenaran yang disampaikan Tuhan. Sayangnya manusia berdosa itu punya jiwa pemberontak. Alkitab sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, mereka nggak percaya. Tapi begitu ada berita, 5 menit yang lalu ditulis di internet, mereka langsung percaya, oh ini betul. Betul nggak? Orang-orang yang menolak Tuhan itu lebih percaya berita yang ditulis manusia daripada yang ditulis oleh Allah. Itulah sebabnya ada bagusnya hoax-hoax itu. Hoax-hoax itu membuat kita sadar nggak semua yang ada di internet di berita itu betul. Betul kan? Jadi Alkitab tidak salah, melainkan kita yang bisa dan yang kita yang salah mengerti. Maksudnya kita bisa salah dan kita memang salah mengerti. Yang penting adalah di sini adalah makna asli sang pengarang. Makna asli. Contohnya hasil gambar lukisan gitu kan. Hasil gambar lukisan, dia kan ketika dia melukis itu dia punya maksud, dia punya makna. Terus dia gambar sesuatu gitu, terus lukisannya dipajang di ini ruang pameran. Terus orang-orang pada datang. Terus Afek bilang, ini menurutku abstrak sekali. Ini aku berinterpretasi ini adalah sebuah pohon. Terus Limanan datang, oh ini bukan pohon, ini pilar. Jadi setiap bangunan itu ada pilar, itu apa bahasa Indonesia pilar ya. Ini ada pilar. Terus misalnya Bobo datang lagi, oh bukan. Ini adalah seni tertinggi yang paling susah dimengerti oleh manusia, makanya Asil melukiskan itu. Terus Asil bilang, oh bukan, maksud gua nih, kamu diam. Ini kita di zaman postmodern, setiap orang bebas interpretasi. Kamu nggak usah, kamu udah melukis selesai, ini lukisan kita yang lihat interpretasi. Inilah dunia kita sekarang ini. Maunya interpretasi seenak kita sendiri, sesuka hati kita sendiri. Ya tentu saja apa yang aku akan sampaikan, pandangan di sini, ini tidak mutlak, melainkan ini adalah satu pandangan yang bertanggung jawab, yang sesuai dengan Alkitab. Dan bisa jadi pandangan lain yang benar, tetapi setidaknya aku punya satu pertanggungan jawab. Yang penting seperti J.I. Packer, James Enoch Packer pernah mengatakan,
Memang kita di dalam gereja itu banyak pendapat, berbeda pendapat. Tapi intinya yang penting bagi kita, kita bisa melihat pengertian kita itu secara koheren, secara logis, secara jelas. Koheren itu maksudnya logis dan konsisten, logis dan konsisten. Jadi selama kita menerima pengertian dari Roh Kudus, dari Tuhan, itu kita bisa yakin itu konsisten, itu oke. Tapi J.I. Packer tentu bukan Tuhan. Alkitab sendiri mengatakan itu ketika Paulus mengatakan, dia bilang ketika dia melayani Tuhan dan dia mengajar itu hati nuraninya dia juga tidak menegur dia. Dia bertanggung jawab sama Tuhan. Jadi doaku semoga Tuhan beranugerah memakai seminar ini boleh menjadi berkat bagi kita, bagi orang-orang Kristen awam, dan bukan sekedar mengisi kepala atau sebagai bahan debat akademis dan sebagainya. Jadi ada 3 tujuan yang aku harapkan bisa tercapai. Kalau ada satu aja tujuan tercapai, aku sangat bersyukur sama Tuhan. Yang pertama, bisa mengajak kita sekalian semakin rindu, bisa mengajak kita semakin rindu membaca, belajar, merenungkan, dan melakukan. Membaca, belajar, merenungkan, dan melakukan Alkitab yang adalah firman Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa memberikan jawaban kepada orang-orang, baik yang ragu maupun orang-orang yang mengejek. Ketika mereka mengejek Yesus, mengejek pengajarannya, mengejek nubuatannya, kita bisa memberikan jawaban. Dan yang ketiga, ketika tujuan 1 dan 2 bisa tercapai, maka harapan dan doaku adalah iman kita semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian pengantarnya. Mari kita sekarang buka Alkitab dari Matius pasal 24. Mari kita sekarang buka Alkitab kita dari Matius pasal 24.